banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Allah Akbar. Ya makanya yang namanya musibah, kematian itu bagi tangan tiba-tiba. Ya tiba-tiba. Beberapa hampir sebulan yang lalu, ya ini sakitnya tiba-tiba. Malam Senin saya ngisi pengajian, ada satu majelis, ya persis di belakang rumah saya. Itu yang punya majelisnya selesai itu ngobrol menjelang tahun baru haram. Saya bilang, Pak Haji, nanti pas malam 1 Muharram, saya kalau sempat nanti akan ke masjid karena saya ada beberapa acara. Kalau sempat nanti maghrib saya ke masjid, tapi sebelum Isya saya harus berangkat karena di sana saya tunggu Isya. Kata Pak Hajinya, ya sudah Ustaz, nanti mudah-mudahan sih sempat. Nanti kita doa, kebetulan malam Jumat kita zikir, ya. Akhirnya udah, pas besoknya hari Senin saya maghrib baru sampai rumah, sholat jamaah jadi masjid. Selesai sholat maghrib, ketua DKM bilang, Ustaz, Pak Haji tadi siang dikerumunin sama orang banyak. Saya bilang, kenapa? Pingsan. Emang kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba pingsan. Terus sekarang gimana? Masih lemes. Saya pikir sakit biasa, Pak. Besoknya saya tanya lagi, gimana? Masih lemes, Ustaz. Saya bilang, emang nggak bisa bang? Nggak bisa. Waduh, entah deh, saya tengoknya. Kalau saya agak luang sedikit, saya akan tengok. Karena pas waktu itu saya ada acara lagi. Pas hari Rabu sore, ternyata belum dibawa ke rumah sakit. Saya belum dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, ya sudah, nanti pas habis Isya aja kita ke sana yang DKM. Ya Allah Pak, ternyata stroke sebelah. Ini penyakit kematian tiba-tiba, ya. Karena memang itulah kita harus senantiasa khawatir kita ini tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita mati, terus kita belum melakukan amal soleh, ya. Jadi hari ini kita sehat, manfaatkan kesehatan ini untuk ikut kegiatan yang bisa membawa manfaat buat diri kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kadang-kadang orang kalau untuk urusan dunia banyak yang ikut, tapi untuk urusan akhirat kadang-kadang berat orang untuk ikutnya. Maka hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut kita baik. Itulah insya Allah akan jadi baik. Ketika kita mengejar akhirat pasti baik, nggak ada nggak baiknya. Yang kadang-kadang kita anggap nggak baik, insya Allah kalau akhirat ada kebaikannya, ada kebaikannya. Makanya jangan sampai kita semua tertinggal dan meninggalkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka orang yang paling rugi itu, Pak, orang yang paling rugi, ya, yang paling rugi nanti di hari kiamat adalah orang yang punya kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu, ke majelis zikir, tapi dia nggak pernah ada di situ. Padahal punya kesempatan, yang punya kesempatan, sebenarnya punya, tapi dia nggak ada di situ. Nah, ini orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan khawatir, Pak. Ketika kita duduk seperti ini, khofat humul malaikah, ya, khofat humul malaikah. Artinya apa? Ini malaikat ini membentangkan sayapnya, Dan ketika kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, malaikat itu tahu kita sedang ada di situ, dan malaikat tahu kumpulan orang-orang yang sedang mengaji, yang sedang berzikir. Diibaratkan seperti bintang yang ada di tengah kegelapan. Kelihatan ada cahayanya, dan malaikat kalau melihat cahaya orang lagi ngaji, orang lagi zikir, malaikat nggak datang sendirian, malaikat ngajak yang lain. Kalau kita kan enggak ada pengajian, kita kadang-kadang malas ngajak yang lain. Kenapa? Udah capek Ustaz, bosan. Kenapa emang? Ya udah deh duluan, ya udah deh cara kesibukan. Jadi banyak alasan hidup manusia. Malaikat nggak ngajak yang lain, malaikatnya ikut semua. Oh, ini luar biasa. Ya makanya jangan khawatir, Pak. Kita ini dinaungi oleh malaikat, ya dinaungi oleh
malaikat dan kita nanti pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, malaikat bilang, bagaimana ya Allah hamba-Mu sedang ngaji sedang zikir? Ghafarallahu apapun dosa-dosa mereka. Kata malaikat, ya Allah, ada yang datang ke masjid, yang datang ke pengajian, niatnya bukan ngaji, niatnya ngapain? Misalkan, wah lumayan nih, pagi-pagi di masjid ada sarapan, niatnya untuk sarapan misalkan. Dan lumayan nih, ada besek, ada berkat, misalkan itu. Kata Allah, mereka pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Oke, jangan khawatir lah, ya jangan khawatir. Pokoknya kita jangan ngeliat orang deh kalau apa namanya, jangan ikut-ikutan orang yang nggak ikut gitu. Kalau untuk urusan akhirat, kita harus jadi pelopor untuk urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat salam Allah tercurah kepada Nabi Agung Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah, pagi ini saya sengaja mengambil tema ini cobaan bagi orang alim. Ya, kita kadang-kadang kan melihat orang ini baik, orang ini soleh, tapi kok ujiannya banyak, gitu ya. Ujiannya banyak. Ya, memang akan diuji. Tapi kalau manusia kan semua manusia diujinya dengan 3 perkara. Kalau manusia 3 perkara. Yang pertama diuji dengan apa yang dia dapatkan. Ya, dengan apa yang dia dapatkan, diuji oleh Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, diuji oleh Allah. Mampu bersyukur atau enggak? Itu manusia tuh. Yang kadang-kadang kita kalau udah dapat nikmat, lupa untuk bersyukur. Ya, lupa untuk bersyukur, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang soleh, orang yang alim. Kalau dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur kepada Allah. Contoh, seorang raja namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu raja punya istana. Beliau ternyata ketika mendapatkan itu bukan malah menjauh dengan Allah, tapi mendekat dengan Allah. Tapi apa yang dia dapatkan tuh dari kerajaannya, istananya dia tinggalin. Sudah dapat dia tinggalin. Kalau orang sekarang kan sebelum dapat dia dekat dengan Allah, udah dapat dia tinggalin Allahnya. Kalau Ibrahim bin Adham dia punya kekuasaan, dia tinggalin untuk mendekat kepada Allah. Itu bukti rasa syukur Ibrahim bin Adham. Ya, beda dengan orang-orang kita. Kalau orang kita makan belum jadi pejabat, rajin banget ke masjidnya Pak. Rajin ke masjidnya. DKM deketin. Ya, DKM deketin. Ada acara misalkan kematian datang, tahlilan datang, apa aja datang, kegiatan datang. Ya, nah ini setelah itu dia nggak datang lagi. Mana nih biasanya muncul, nggak muncul lagi. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, kita kalau mendapatkan sesuatu diuji oleh Allah, mau bersyukur atau enggak. Tapi ingat, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu itu, kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik. Ya, makanya insya Allah ini dari wajah-wajahnya si wajah-wajah orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmatnya terus ditambah oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang kedua, manusia itu diuji dengan apa? Apa yang dia pinta ditunda. Yang dia inginkan ditunda. Itu kita lagi diuji dengan kesabaran. Itu diuji dengan kesabaran. Sabar gak kita? Kadang-kadang kita gak sabar. Baru tunda sehari aja, waduh, kita udah aral ya, sumpah serapah. Yang ketiga, manusia itu diuji dengan sesuatu yang dia tidak dapatkan. Apapun dia gak dapat, sedikit gak dapat, apalagi banyak. Gitu. Nah ini kita diuji, ikhlas gak kita? Tetap nyembah Allah gak kita? Kita diuji itu manusia. Nah, tapi kalau orang alim, nah, di sini dikatakan dari Syekh Abdul Hasan As-Sadzili dalam kitab Nurul Absar, beliau mengatakan la yaqbalu 'alimin bi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba. Orang alim itu, ya orang alim itu tidak akan sampai puncak keilmuannya kecuali mereka, ya, setelah diuji dengan 4 perkara. Jadi baru bisa kelihatan puncak kealiman seseorang itu
setelah diuji dengan 4 perkara. Kuat nggak orang ini? Yang pertama, apa ujiannya? Yang pertama dikatakan syamatatul a'da, dicaci dan atau ditertawakan oleh orang yang memusuhinya. Kita jangan heran Pak, dalam hidup ini tidak semua kita terus bahagia, tidak semua kita terus sedih. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Tapi mudah-mudahan kita bahagia terus. Kenapa? Karena kita bahagia itu adalah merupakan kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita bersedih, kita menunjukkan kesabaran kita. Ini kalau diuji oleh orang yang menganggap kita musuh atau orang yang memusuhi kita, jangan pernah melawan. Jangan pernah melawan. Sebab kalau kita melawan, sama-sama jadi setan. Beda kalau lawan Israel harus dilawan ya Pak. Ya, Israel harus dilawan. Ya, karena udah keterlaluan itu bukan orang yang dengki sampai itu kan, itu memang memusuhi dan yang itu orang-orang benar-benar jahat, ya. Orang kita kalau untuk bela Palestina nggak perlu kita punya iman, kita sebagai manusia aja harus punya kepedulian kita untuk bela orang Palestina. Ya. Nah ini tadi orang alim itu diuji dengan dibenci, ditertawakan. Ya, kan nggak semua orang itu menilai apa yang kita lakukan baik. Nggak semua orang. Kadang-kadang kita menganggap dia baik sama kita, dan dia orang yang jahat sama kita. Dia orang yang jahat sama kita. Apalagi kalau orang sudah tadi dengki, kan kotor itu hatinya. Orang yang kotor hatinya nggak akan pernah bisa melihat kebaikan pada diri kita. Yang dilihatnya itu adalah keburukan. Bahkan orang yang jahat, orang yang dengki itu bukan hanya sedang mencari keburukan kita, bukan, tapi dia mencari celah. Saat kita mau berbuat nggak baik, belum apa-apa sudah diviralkan. Nah, ini orang yang jahat, orang jahat yang musuh kita itu seperti itu. Nah kita nggak perlu lagi pedulikan mereka. Biarin aja dia benci kita, biarin dia musuh kita. Jangan sampai kita ikut musuh dia. Mungkin dia belum mendapatkan hidayah. Belajar dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul direndahi, Rasul dicaci, Rasul dibilang gila, ya kan? Tapi Rasul tidak pernah membalasnya. Rasul hanya berdoa kepada Allah, Pak Innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Makanya kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Pak Innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka belum mengetahui. Akhirnya apa? Ketika sakit, Rasul datangin. Rasul datangin, jenguk. Kalau kita kan ada orang yang menganggap kita musuh, jangankan sakit, ya sehatnya aja kita nggak mau ketemu. Sehatnya nggak mau ketemu. Padahal sampingnya namanya udah mau ketemu. Lihat sendalnya udah nggak mau ketemu. Lihat sendalnya nggak mau ketemu. Bahkan sampai di mau masjid, di masjid kalau udah ketemu sholat sampnya, pengennya geser. Orang yang di sini sama. Gitu ya. Nah ini kita kebiasaan kita masih harus dibersihkan hatinya, ya harus dibersihkan hatinya. Jadi jangan sampai kita malah jadi samanya. Maka hati-hati Pak, ketika kita memusuhi orang lain, kita musuhi, pokoknya kita hina, kita jelek-jelekin. Orang ini nggak marah, ini yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Khawatir orang ini memang tidak marah, tapi dia mengadukan permasalahannya kepada Allah. Orang ini kalau sudah mengadukan permasalahan kepada Allah, dia angkat tangan. Di sepertiga malam dia angkat tangan, dia minta kepada Allah. Lalu kemudian orang ini mintanya bukan untuk menjatuhkan kita yang memusuhinya, bukan. Orang ini bukan untuk mendoakan mencelakakan, bukan. Minta hidayah. Nanti kalau Allah yang balas, lain cerita lagi. Ya kalau Allah langsung berikan hidayah, kita sadar ini enggak Allah kasih ujian dulu buat kita. Ya karena kita memusuhi orang baik tadi, kita dikasih ujian dulu. Wah, pokoknya dikasih sakit yang berkepanjangan.
kemudian kita dikasih musibah ABC segala macam, rugi kita, ya, rugi kita. Makanya jangan sampai kita memusuhi orang lain. Nah, ini orang alim kalau sudah diuji dengan orang yang tadi menganggapnya musuh, dihina, dicaci, orang ini gak balas, nah, lulus Pak. Tapi yang namanya manusia, kita kadang-kadang masih punya emosi, ya, punya emosi. Ya, tapi jangan sampai kita melawan, justru nanti berbalik kita malah yang dianggap salah. Karena orang-orang yang jahat itu dia akan lebih pandai memutarbalikkan fakta. Begitu, ya. Insya Allah semua kita luluslah diuji dengan begitu. Ya, bahkan tidak ada yang memusuhi insya Allah. Tapi kata Rasulullah, Pak Inna Kuladi nikmatin mahsudun. Setiap kenikmatan yang didapat itu pasti ada orang yang hasud, yang benci sama kita. Ya, jadi jangan juga merasa nyaman. Tapi kan kalau sekarang namanya zaman sekarang apa-apa medsos, kita gampang memamerkan sesuatu, memviralkan sesuatu yang kita dapetin, foto gitu kan, kita share atau pasang status. Orang nggak semuanya suka. Kayak model di grup WhatsApp, ini kan ada grup warga di sini ya. Kadang-kadang ada juga orang yang setiap hari ngirim macam-macam ya teman. Jadi kalau kita kirim sesuatu di grup, ingat kita harus sadar, kita ngirim apa nih di grup, misalkan. Itu nggak semua orang suka, ya, nggak semua orang suka. Makanya kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Jangan sampai orang justru membuat tidak suka kepada kita. Tapi bagaimana caranya? Orang justru suka kepada kita karena kebaikan kita, bukan karena kepura-puraan kita. Insya Allah. Kemudian yang kedua orang alim itu diuji mulai madul asdiqa, dicaci dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Ya. Dia akan diuji oleh orang-orang terdekatnya. Bisa jadi diuji oleh istrinya. Wah, kalau lagi ini gagal bener, tapi udah di rumah, suruh beli gas sama istrinya. Pak, gas, angkat nih gas. Pak, angkat jemuran. Ya. Kita diuji dengan anak. Kadang-kadang kita juga diuji dengan anak. Ya, diuji dengan anak. Kita udah rajin banget ke masjid. Anak kadang-kadang, ya Allah, kelakuannya. Insya Allah. Jadi ujian itu banyak. Jadi jangan heran Pak, kalau ada orang alim, orang soleh, keluarganya nggak dukung, itu akan ada. Ya, akan ada. Orang alim, orang soleh, keluarganya nggak ikut. Misalkan ustaz, ya ada seorang ustaz saja. Orang alim, orang seorang ustaz, ustaznya baik, akhlaknya bagus, tapi kadang-kadang dia pengajian keluarganya nggak ikut. Ya, ini jangan heran, karena memang itulah ujian buat orang alim. Dan gua kita begini, ustaz gua ini nggak pernah ngaji. Udah ngapain kita ngaji ustaz? Kalau kita pada dulu dia, jangan, itu ujian buat orang alim. Ya ujian buat orang alim. Jadi jangan lihat keluarganya, kita sosok orang yang mengajarkan kita. Kalau dia masih baik, ikuti. Masih berlalu, ikuti. Kayak sekarang kan orang pada takut masuk pesantren. Orang sekarang takut masuk pesantren. Kenapa? Lihatnya yang jeleknya. Padahal itu oknum. Padahal sekarang kalau kamu jujur, kemarin saya ngisi pengajian di Kuningan Jakarta Pak, jam 2 siang di kantor, ya di perkantoran PT Dana Syariah. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana menghadapi anak-anak kita sekarang? Ya, dengan kondisi sekarang, dengan gadgetnya, ya, dengan pergaulannya. Saya bilang satu-satunya cara anak ingin selamat itu kenalkan agama. Di mana tempat mengenalkan agama? Di sekolah? Enggak. Di sekolah pelajaran agama berapa? Seminggu, hari sekali. Yang paling banyak anak kita mendapatkan pelajaran ilmu agama, akhlak, adab, fikih, hadis, tafsir, usul fikihnya, paradigmnya, kemudian
macam-macam ilmu alamnya semua didapatkan hanya di pesantren. Maka jangan rugi kalau masuk anak pesantren. Ya sekarang kalau anak kita masuk ke sekolah, kitanya kerja sibuk keluar masuk ke sekolah, anak di rumah kita nggak bisa kontrol anak kita. Ya, kalau di pesantren, alhamdulillah ada kiainya, ada ustadznya yang kontrol anak kita, yang memperhatikan anak kita. Ini harus jadi tren seharusnya sekarang. Ya kita sudah lihat kondisi sekarang seperti ini. Ya anak kita daripada nanti kita diuji dengan hal-hal yang nggak baik, selamatkan anak kita, kenalkan agama. Ya, maka bersyukur ya kalau punya anak di pesantren. Tapi kalau sekarang kan orang pakai sekolah di tempat favorit, main jadi apa? Main jadi dokter. Jadi pesantren, apakah bisa jadi dokter? Bisa jadi dokter. Banyak orang masuk pesantren setelah lulus pesantren kayak jadi ustaz, banyak. Ya banyak. Cuma kan kita beragama masuk pesantren biar jadi ustaz. Enggak juga. Ya enggak juga. Banyak orang masuk pesantren enggak jadi ustaz. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, macam-macam. Nah, di situ kita bekali kepada anak-anak kita ilmu agama supaya ketika kita diuji pun tidak seberat yang akan kita rasakan. Ya, insya Allah kalau anak-anak kita masuk pesantren, ya anak kita walaupun kalau diuji masuk pesantren paling apa? Ya kita diminta datang, anak minta pulang dari pesantren itu aja ujian dari pesantren. Ya, Ustaz kok bisa tahu? Ya saya ngalamin di pesantren lah 32 tahun dari pesantren sampai sekarang ngajar belajar di pesantren 32 tahun jadi saya hafal. Kalau santri mau begini mau begitu ya udah hafal kan. Ya cuman kadang-kadang ya tadi ya yang namanya santri alasannya banyak benar ya untuk bisa pulang, untuk minta doa macam-macam, tapi ujiannya nggak seberapa dibanding kalau anak kita kena narkoba. Ya, dibanding kalau anak kita kena pergaulan bebas. Ya, maka doakan Pak pesantren-pesantren yang anak-anak kita tinggal di sana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada satu pesantren ini di Bogor, daerah Bogor sana. Ya, daerah Bogor sana. Ini saya sampaikan ke semuanya, makanya hati-hati cari pesantren itu hati-hati. Kita harus tahu siapa gurunya harus jelas. Ya, gurunya harus jelas, belajarnya di mana harus jelas. Ini di pesantren Bogor, dia hanya sebatas ngaku-ngaku. Dia dari timur tengah segala macam, nggak tahu ya Pak. Ini kejadian, ini sudah dilaporkan ke Polres, tapi belum ada tanggapan. Maaf, di sini terjadi hal-hal yang menjijikan. Ya, hal-hal yang menjijikan. Ini di Bogor sana daerah Taman Sari, daerah Taman Sari. Ini saya dapat info baru hari Ahad kemarin dapat info. Ya, cuma memang jadi mengerikan juga buat pesantren. Akhirnya orang yang pada takut, padahal itu oknum yang kadang-kadang dibuat juga supaya orang benci dengan pesantren, orang takut dengan pesantren. Seperti itu. Ya, yang mudah-mudahan. Kalau pesantren yang jelas-jelaskan, ya saya hafal lah. Kalau kayak kiai kita yang kemarin isi di sini pas lagi santunan, ya kiai siapa? Kiai Luti, ya Kiai Luti Ali, ya Kiai Luti Ali. Itu kan beliau kan jelas pesantren dari Darussalam Garut kemudian ke Mekah. Ya, saya Pak, kalau pesantren saya di mana? Ini dekat Pak, samping CCM. Ya, samping CCM. Saya belajar di situ, sekarang ngajar di situ. Ya, saya dekat pesantrennya nggak jauh-jauh kalau saya. Ya, samping CCM ngajarin. Kalau dulu kan belum kota ya, kalau sekarang udah kota. Luar biasa ya. Artinya apa? Ini kalau ada orang alim tadi diuji dengan orang-orang terdekatnya itu hal yang biasa, tapi jangan sampai juga kita malah sengaja mengundang ujian dan cobaan tersebut. Ya. Maka doakan orang-orang alim, orang-orang soleh ini ketika diuji ujiannya tidak terlalu berat dengan keluarganya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, Toknul Juhal. Ya, ini orang yang alim itu akan dicaci, akan dibenci oleh orang-orang bodoh. Nggak selevel, ya nggak selevel, dia akan dibenci. Apalagi kalau menyampaikannya itu sesuatu yang menyinggung. Ya, Ustaz nyinggung mulu gitu. Dan kan ada orang yang begitu merasa tersinggung. Dia nggak ngaji, memang nggak hadir di sini. Dia di rumah ikut sholat keluarga. Enggak ya. Misalkan suara keluar nih kedengaran, Ustaz siapa sih itu nyinggung mulu? Atau dengar nih dari kita yang pas
radikal Ustaz begini. Oh itu diinggung Pak. Nah itu kadang-kadang kita juga tertipu juga, terjebak juga dengan orang-orang yang nggak paham. Ya dengan orang-orang yang nggak paham. Ya kalau ada orang bodoh menghina, dia namanya orang bodoh. Ya namanya orang bodoh, dia nggak paham, nggak ngerti, wajar dia. Yang nggak paham, nggak ngerti, dia mencaci. Tapi jangan sampai ya justru udah bodoh kita ngajak orang untuk bodoh. Ini jangan sampai. Ya kita merasa tidak paham, ngajak orang nggak mau supaya nggak paham juga, atau ngajak orang malah justru memusuhi. Nah ini yang repot. Ya kita makan kadang-kadang ngajak memusuhi orang berjamaah, bukan ngajak sholat berjamaah, ya tapi ngajak memusuhi berjamaah. Nah ini repot nih. Maklum orang bodoh, ya makanya jangan diladenin. Kalau orang bodoh jangan diladenin. Ya kita kalau ngeladenin orang bodoh, ya kita malah jadi bodoh juga. Ya, bahkan kita lebih bodoh dari orang bodoh kalau kita ngeladenin orang bodoh. Jadi jangan heran juga Pak kalau banyak orang yang benci karena ketidaktahuan dia kepada orang tersebut. Ya kayak sekarang kan orang-orang alim itu orang-orang soleh, para ulama, habaib dan istiqomah diuji, dicaci maki, dijauhi segala macam. Saya kemarin ada yang WA saya, ya ada yang WA saya, Ustaz, gimana Mas Ustaz tentang habaib? Apa benar keturunan Rasulullah? Bagaimana ulama ini? Apa benar dia Ustaz Kiai? Oh, saya bilang, antum tahu dari mana? Jangan mudah terprovokasi oleh medsos. Gitu. Ya, oleh medsos kan sekarang kan apa-apa medsos, ada di medsos viral. Ya ada di medsos viral. Ya Allah, ya. Seperti contoh kemarin tuh ada apa info apa gitu viral tuh Pak. Ya saya bilang dari mana tuh? Dari medsos. Aduh dari medsos. Ya emang sekarang kan kita nggak lepas dari ini Pak. Ini setan gepeng. Kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, akan jadi setan gepeng beneran yang bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kita bisa manfaatkan, ini justru akan jadi ladang dakwah. Saya kenapa hari ini pakai inline buat dakwah, memanfaatkan medsos buat dakwah. Ya, Ustaz nggak bawa kitab, ada juga orang yang musil Pak. Ustaz nggak bawa kitab, ya sekarang zaman modern kita juga bisa disimpan di sini, ya kita bisa buka-buka segala macam. Ini zaman modern, gitu ya. Artinya kita manfaatkan. Kalau orang bodoh, Ustaz nggak bawa kitab itu pakai handphone, pakai tablet, kayak apa tuh kan Ustaz itu. Ini kita pahamkan. Manfaatkan buat dakwah. Ini ada fasilitas, gitu kan ada fasilitas. Jadi jangan sampai juga kita malah mencela orang karena ketidaktahuan kita. Jangan, kalau kita nggak tahu, jangan. Mendingan kita bertanya aja. Yang mending kita nanya. Jangan sampai justru kita malah ikut mencela. Udah bodoh kita mencela, tambah celaka. Alhamdulillah, itu alhamdulillah aja. Kemudian yang keempat, nah ini orang alim itu yang akan diuji dengan apa? Hasadul ulama. Diuji dengan orang alim lagi. Ya. Ini sama orang alim, ujiannya dengan orang alim. Yang namanya apa? Hasad itu nggak mungkin berbeda profesi. Hasad itu pasti satu profesi. Kalau pedagang, hasadnya sama pedagang. Ya, pedagang sama pedagang. Kalau RT, kadang-kadang sama RT juga. Ya, tetangga dengan tetangga. Ya. Kemudian kalau Ustaz sama siapa lagi? Sama Ustaz lagi. Gara-gara apa biasanya kalau Ustaz sama Ustaz hasud? Gara-gara apa? Ustaz sama Ustaz hasud gara-gara apa? Gara-gara sama jadwal. Gara-gara apa mau di kampung? Gara-gara tahlil. Bisa ribut Ustaz Pak? Gara-gara tahlil Pak? Ribut. Ya. Saya kadang-kadang ya Allah, saya bilang Allah Akbar nih, hatinya harus dibersihkan ya. Kalau sampai masih kita merasa ini dengan orang lain lebih, harus dibersihkan ya. Ya keluarga kan adik dengan kakak itu kan kadang-kadang apalagi udah bagi warisan udah bagi warisan udah tuh ribut. Makanya kita ya Allah ya karena ketidaktahuan kita jadi ribut ya. Saya kalau melihat ulama dengan ulama hasud, ini bahaya. Ini bahaya. Gimana umatnya? Gimana umatnya?
Makanya kalau di komplek, di sini komplek Ustaz ada berapa? Di komplek ada Ustaz berapa? Banyak. Banyak Pak. 1. Dekat Pak RW, di komplek Pak RW ada berapa Ustaz di sini? 1 Pak. Ada 10. Ustaz semua, Masya Allah. Karena saking Ustaz semua, makanya ngaji jamaah aja, Ustaznya bukan ngaji gitu. Allah Akbar. Ya, ini kita Masya Allah dipuji memang ya. Kalau saya sekarang udah cuek Pak ya, kalau ada Ustaz di kampung gitu ya yang iri dengan kita gitu, saya udah gak apa-apa dah, biarin dah, itu jadi ladang amal kita, jadi ladang amal aja dah. Ya kalau dulu saya masih awal-awal saya pulang dari pesantren, wah saya dulu emosinya luar biasa ya. Saya kan juga anak pendekar Pak ya, saya anak pendekar, bapak saya ketua perguruan silat ya. Kalau dulu ada orang yang jahil sama saya, nggak boleh jahil sedikit, saya langsung ambil golok Pak, saya pecah dulu waktu saya belum masih belajar jadi ustaz ya, masih belajar jadi ustaz gitu ya. Nah, sekarang setelah kenal sama guru, sama ulama-ulama, banyak nasihat, banyak ilmu yang didapat ya, usia juga makin bertambah, makin berkurang sisa umurnya gitu ya. Nah ini mulai kita bermuhasabah diri, kita mau ngapain lagi sekarang? Masukkan musuhan. Gimana kalau kita musuhan kita mati? Ya, kita musuhan kita mati, rugi ya. Dalam kondisi bermusuhan kita mati. Ya, pengurus DKM udah nggak usah ribut, harus akur ya, harus akur. Kita nggak jadi pengurus DKM, harus akur juga sama DKM. Yang merasa kali pilih, saya kali pilih jadi pengurus ngambek, jangan, tetap harus akur ya. Jadi kemarin kan RW pemilihan RW itu ya kan, yang nggak jadi RW ngambek, nggak mau wah saya kumpul-kumpul, jangan ya. Namanya juga pemilihan lingkungan ya, nggak mungkin harus ada 3 RW gitu ya, nggak mungkin juga gitu. DKM nggak mungkin cuma jadi ketua, nggak mungkin juga semua warga komplek ini jadi pengurus DKM, nggak mungkin juga ya. Harus diwakili, pengurus itu harus diwakili, RW harus diwakili, RT harus diwakili, nggak semua harus jadi RT, dan jangan semua juga jadi wakil, nggak ada pemimpinnya. Ini bahaya. Orang kita diajarin kalau jalan berdua harus pemimpin, harus ada yang mandu kita, harus ada yang mengelola gitu kan. Nah makanya kita semua jangan mudah menganggap orang lain itu musuh gitu. Apalagi kalau kita sudah paham, sudah ngerti ya, kita kan oh ya wajar deh, udah kita harus nasihatin orang yang di masjid, udah nggak usah dengerin, wajar dia begitu, dia belum paham, dia belum tahu ya. Jadi kita tenang ya, jadi kita tenang. Makanya orang-orang yang tenang pikirannya, bersih hatinya, melihat yang baik-baik ya. Kalau yang orang pikirannya kotor, hatinya kotor, lihat yang baik tetap kotor, benci sama DKM masjid ya, benci sama DKM masjid. Lampu satu mati, misalkan ada lampu satu mati, belum sempat diganti, pas minggu depan belum sempat juga, itu langsung satu komplek tahu itu DKM sekarang gimana sih, lampu mati satu ini diganti-ganti, viral Pak, viral ya Allah. Kita gampang memusuhi orang, gampang mencaci orang. Nah ini yang harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Banyakin zikir, dan ingat Allah. Kalau sudah kita ingat Allah, kapan, di mana, dalam kondisi apa, kita ingat Allah, kita sadar, insya Allah kita akan merasa dalam ketetapan Allah, perintah Allah, kita akan pernah berbuat yang terbaik. Zikir itu penting ya. Maka saya di rumah, majelis saya lebih banyak zikir ya, lebih banyak zikir. Kenapa? Kalau zikir kita yang berucap, kita yang melakukan. Kalau kayak begini kan saya doang yang ceramah gitu kan ya, saya ceramah, bapak-bapak kan nggak ikut melafazkan gitu, nggak mungkin saya ngomong dilafazkan juga. Tapi kalau zikir masing-masing kita melafazkan. Maka kalau dia zikir biasakan zikir itu sampai telinga kita mendengar, Kalau sampai telinga kita mendengar, adem Pak. Jadi kita dengar yang kita itu zikir Allah, enggak lagi hal-hal lain. Kenapa kita sering kali mendengar hal-hal yang buruk? Karena kita kurang zikir. Makanya Allah kasih kita telinga untuk mendengar, jangan sampai salah dengar. Ya, kita dikasih mata
untuk melihat, jangan sampai salah lihat. Gitu. Ya. Ini yang Allah berikan sudah lengkap fasilitas untuk kita. Tinggal kitanya mau nggak menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik tadi. Ya. Maka sekali lagi, mudah-mudahan ujian-ujian yang datang kepada kita, walaupun kita misalkan bukan orang alim, boleh jadi sama ternyata ujiannya sama diri saya, gitu kan? Saya pernah bukan ustaz, tapi biasanya begitu. Itu ujian hidup kita orang yang beriman kepada Allah, yang diuji dengan orang-orang yang terdekat, kadang-kadang bukan orang-orang yang jauh. Ya, itu bukan orang, makanya orang yang dekat itu kenapa seringkali memusuhi kita, menganggap kita musuh, mungkin kurang ngobrol sama kita. Makanya rajin-rajin kumpul, ya rajin kumpul begini, gitu ya. Nah, kalau kumpul kan kalau kumpul begini nanti habis ini ada sarapan, ada kayak ada sarapan ya. Nah, dari sarapan kan kita bisa cair ngobrol santai, nggak usah buat tegang, ya nggak usah buat tegang. Ini kadang-kadang kita malah jadi buat tegang juga. Pas lagi makan malah tegang, nggak usah. Udah kita relax aja, santai. Ya biar kita semua merasa bahagia terus gitu. Ya di masjid bahagia, di rumah bahagia, ya dimanapun kita bahagia. Kenapa? Karena tadi bersih hatinya, bersih pikirannya. Maka dari itu saya hari ini mengajak semua jemaah, ayo biar hati kita bersih, pikiran kita jernih, kita baca zikir. Kita baca zikir. Zikir ini usahakan terdengar oleh telinga kita. Yang terdengar oleh telinga kita. Jangan cuma zikir di hati, bagus zikir di hati, tapi kita boleh juga dong zikir supaya telinga kita mendengar. Ya, jangan cuma hati kita yang tahu kita zikir, tapi telinga kita juga tahu kita berzikir. Artinya apa? Zikir secara jahar boleh, zikir secara sir juga boleh. Gitu. Jadi jangan juga wah sesat, bid'ah, neraka. Jangan gampang membid'ahin orang kalau belum tahu ilmunya. Gitu. Kan orang sekarang begitu, baru ilmu sedikit sesat, bid'ah, neraka. Yang kunut, wah itu sholatnya nggak sah. Yang nggak kunut nggak sah. Tadi itu persoalan itu terus, gitu ya. Padahal kita semua tentunya diajarkan dalam Islam itu harus saling mendukung, mensupport, dan semua kita bersaudara. Walaupun beda golongan, kalau beda akidah baru kita bilang nggak boleh sholat di masjid kalau beda akidah. Ya tapi kalau hanya beda partai boleh, cuma sholatnya jangan pakai kaos partai masing-masing. Ya, gara-gara beda partai, wah semua baris pakai menunjukkan baju kepartaiannya. Beda golongan pakai baju golongannya masing. Nggak boleh kalau di masjid. Ya nggak boleh kalau di masjid. Ya, ini gara-gara beda golongan. Oh, yang NU pakai peci double NU semua, yang Muhammadiyah pakai peci double Muhammadiyah semua, yang Salafi pakai label Salafi semua. Oh, biar kelihatan ternyata kelompok-kelompok dulunya, yang Salafi, yang Muhammadiyah, yang NU. Oh, enggak usah, kita berbaur saja. Sama siapapun yang datang bulan silahkan isi yang paling depan. Ya, tapi kalau udah ada iman, jangan coba-coba kata Ustaz harus paling depan. Akhirnya berebut itu imam semua, padahal bacaannya belum benar. Jangan, itu justru menyalahi aturan. Kalau depan silahkan diisi nih. Ya yang datang duluan silahkan. Ya, saya tadi datang belakangan, depan sudah penuh. Ya udah saya di belakang. Jangan lupa yang saya Ustaz, saya di depan. Jangan juga. Ya udah, makanya kita harus legowo, harus bersih hati kita. Apalagi masjid, yang masjid rumah Allah ini harus dijaga oleh kita. Ya rumah Allah. Ya yang datang ke sini berarti ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami ingin meraih ridha-Mu
Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir pagi ini. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi kedua orang tua kami, berkahi semua guru-guru kami, berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Allah, berkahi lingkungan tempat tinggal kami, berkahi usaha-usaha kami, berkahi pekerjaan kami. Ya Allah, berkahi semua aktivitas kami. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami, mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk selama ini. Ya Allah, ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang tidak terjaga mendengar hal-hal yang tidak manfaat. Ya Allah, ampuni dosa mulut kami, seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit, sombong, sum'ah, ujub, takabur, riya, bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencari dengan cara yang kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni dosa kaki kami yang jarang melangkahkan kaki ke rumah, yang jarang kami langkahkan untuk sholat berjamaah, hadir ke majlis zikir, hadir ke majlis ilmu. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami yang disengaja ataupun tidak sengaja, dosa kecil, dosa besar, bahkan dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.